Berawal dari menghilangnya pedang Dharma Shaolin, seorang biksu buta ditugaskan kepala biara untuk menemukan pusaka tersebut. Karena pedang itu satu-satunya benda perguruan Shaolin yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Biksu buta berjalan di tengah panasnya gurun mencari petunjuk yang ada. Tak jarang ia mendapat masalah serius ketika menjalankan tugas ini. Nyawa sama sekali tak dihiraukan. Kemampuan kungfu yang dimiliki seakan menjadi kejutan untuk lawan tanding. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampakkan seorang biksu muda bernama Xiaoji. Saat ini ia diutus kepala biara untuk mengambil pedang pusaka Shaolin yang berada di tangan kakak seperguruannya bernama Xian. Mereka pun bertemu di tengah padang pasir. Xiaoji dengan sapaan sopan meminta pedang Dharma. Namun jawaban dari Xian yang menyuruhnya tak usah ikut campur membuat Xiaoji terpaksa berbuat lancang dan menyerang kakak seperguruannya. Sambil bertarung, Xiaoji berfirasat buruk kalau Xian kemungkinan berniat licik ingin menjual pedang tersebut. Ia yang tak terima perkataan itu menjelaskan sama sekali dirinya tak seperti anggapan itu. Xian berjanji akan memberitahu Xiaoji masalah ini ketika waktunya tiba nanti. Xian pergi menyudahi pertarungan meninggalkan biksu buta ini. Di tempat lain, terlihat sekumpulan bandit merampok anak buah Qian Duo. Qian Duo merupakan ketua bandit juga yang bekerja sama dengan pemerintah. Kali ini anak buah Qian Duo dibunuh oleh kelompok yang dipimpin Sunset Sukon. Mereka sengaja menyisakan seorang agar menyampaikan pesan kepada Qian Duo kalau Sunset Sukon meminta dibawakan persediaan makanan tahun ini. Apabila tidak, maka Qian Duo harus waspada terhadap keselamatannya. Terlalu lelah seharian berkuda, Xian singgah sejenak di rumah makan. Di tempat itu ia dilayani dengan baik. Melihat Xian yang asing, pemilik kedai itu beranggapan jika Xian datang ke tempat ini tentu ingin kerjasama dengan pedagang yang lain. Ia yang tak tahu maksud pemilik kedai lantas bertanya balik. Pemilik kedai lalu menjelaskan rutinitas orang-orang di tempat ini setiap tahun. Menjelang tanggal 15 Agustus semua orang-orang dari berbagai penjuru bertemu di tempat ini. Mereka melakukan jual beli barang-barang antik karena disinilah lokasi perbatasan yang strategis. Menanggapi itu Xian menyangkal, tapi dua orang di sampingnya terlihat mencurigakan. Menjelang malam Xian menginap di kedai itu. Di luar terlihat pergerakan beberapa orang mendekati kamarnya. Rupanya orang tersebut berniat jahat kepada Xian. Dia terkena bius asap dan tak menyadari pedangnya dicuri oleh kedua orang itu. Keesokan hari Xian bangun menyadari barangnya telah hilang. Ia mengancam si pemilik kedai kalau ini semua tentu rencana yang telah diatur. Mendengar itu pemilik kedai ini sangat ketakutan. Ia menjelaskan jika yang melakukan semua itu adalah anak buah dari Qian Duo. Mereka sering melakukan hal ini kepada pengunjung baru. Bahkan mereka juga menindas para rakyat lemah. Tindakan Qian Duo selama ini terus menyengsarakan orang-orang. Dia juga bekerja sama dengan pejabat Kabupaten Huagua melakukan hal itu. Xian yang mendengar penjelasan itu heran. Ia tak menyangka aturan di tempat ini telah rusak dengan orang-orang semacam itu. Keesokan hari Xian pergi mengintai kediaman Qian Duo. Di sana terlihat dua orang yang ingin kerjasama justru dirampok dan diusir olehnya. Penasaran dengan itu Xian bertanya apa sebabnya mereka babak belur seperti ini. Kedua orang tersebut lalu menjelaskan jika mereka ditipu oleh Qian Duo. Mendengarnya Xian marah dan ingin menghadapinya. Namun kedua orang itu juga mencegah. Ia memberitahu kalau di dalam sana terdapat banyak jebakan. Jika Xian ingin menyelinap sebaiknya di malam hari. Atas masukan tadi kedua orang itu pun pergi meninggalkannya. Di tempat lain, biksu buta atau Xiaoji menghampiri perumahan penduduk. Ia tampak lapar dan hanya berdiri di depan warung makan. Tapi saat itu pelayan memberitahu kalau mereka telah tutup dan tak melayani seseorang.
Bukannya pergi, Xiaoji masih saja terdiam. Mendengar keributan itu, Sisi yang merupakan bos tempat ini meminta pelayan membawa masuk si biksu. Di sana Xiaoji dilayani dengan baik. Karena terlalu lapar, Xiaoji menghabiskan 2 mangkuk sup tahu. Kebaikan wanita ini membuatnya merasa sungkan. Ia lalu mengambil sekeping uang logam untuk membayar makanan yang terbilang masih belum cukup. Selain itu juga Sisi memberikan biksu buta ruang inap sementara karena malam akan segera tiba. Di malam itu, terlihat biksu duduk bersila. Ia terkejut dengan suara perempuan yang memanggil. Rupanya wanita itu adalah Sisi yang meminta si biksu agar tidak keluar walaupun suara ribut dan perkelahian didengarnya. Tanpa penjelasan, Sisi pergi membuat biksu buta penasaran. Tak lama setelahnya, sekumpulan orang-orang berkuda datang. Mereka adalah kelompok Sunset Sukon yang ingin mencari Qian Duo. Namun naas, mereka justru masuk ke dalam perangkap Qian Duo. Pertarungan pun terjadi. Dalam situasi ini banyak anak buah Sunset Sukon terbunuh. Ia berusaha menyelamatkan diri bersama anak buahnya yang tersisa. Mendengar keributan, si biksu mencoba keluar. Tapi Sisi mencegah dan menjelaskan jika ini merupakan jebakan yang ditujukan untuk membunuh Sunset Sukon. Mereka berpura-pura memberikan Sunset Sukon hadiah, namun sebaliknya bekerja sama dengan pemerintah untuk membunuhnya. Biksu hanya heran mendengar semua itu. Setelah lama bertarung, Sunset Sukon berhasil kabur. Melihat itu, anak Qian Duo berniat mengejar mereka, tapi ayahnya melarang. Ia yakin kelompok ini akan kapok bahkan tak berani kembali lagi. Keesokan hari, biksu buta berjalan di tengah keramaian kota Huang Tuling. Di sana seorang yang tua memperhatikannya. Ternyata si biksu mencari tempat sepi untuk bermeditasi dan berlatih. Di tengah padang pasir, ia merafalkan mantra mengingatkan diri dinaungi pohon yang telah mati. Di tempat lain, terlihat putra Qian Duo menjumpai ayahnya. Ia sangat salut dengan keberhasilan si ayah telah memperoleh pedang Dharma, yang dimana pedang ini sangat sakti, mampu memenggal lawan dari jarak 17 meter apabila terkena sinar matahari. Selain itu, nilai jualnya sangat tinggi, bisa mencapai 1 juta tael emas. Orang-orang yang berani membeli pedang pusaka semahal ini adalah para kolektor yang berasal dari India. Mereka datang 1 kali setahun setiap tanggal 15 Agustus. Menantikan mereka, tampak putra Qian Duo tak sabaran ingin menjual benda ini. Di kota Huang Tuling, seorang wanita utusan keluarga Song bernama Nenek Wang mencari Sisi. Rupanya ia diutus untuk melamarnya. Mendengar pesan tersebut, Sisi dengan sopan menolak. Ia juga menjelaskan telah memiliki calon pasangan yang akan datang menemuinya pada tanggal 15 nanti. Hadiah yang diberikan pun Sisi kembalikan kepada Nenek Wang. Terlihat juga si nenek kecewa atas keputusan Sisi tersebut. Di malam itu Sisi sedang membuat tahu. Anak buahnya lalu datang membawa informasi jika pendekar Xian dicari orang-orang dari perguruan Shaolin. Ia dituduh mencuri pedang Dharma yang hilang. Mendengarnya tampak Sisi tak yakin karena ia tahu pendekar Xian adalah orang yang baik yang dikenalinya. Sementara itu pendekar Xian berusaha menyelinap masuk ke dalam rumah Qian Duo. Ia ingin merebut kembali pedangnya. Namun tak disangka keberadaannya diketahui. Pertarungan pun tak terhindarkan. Secara kebetulan juga Sunset Sukon berada di sana. Ia dan kelompoknya berniat balas dendam kepada Qian Duo. Mereka sendiri tak menyangka kalau orang lain juga ada yang membenci Qian Duo. Karena terkepung, Xian akhirnya kalah. Di saat seperti itu Sunset Sukon dan rekannya datang membantu. Mereka lalu memilih mundur untuk menyelamatkan Xian. Atas kejadian tadi, Qian Duo meminta agar keamanan semakin diperketat. Ia takut para penyusup berhasil mengambil pedang Dharma yang ada di tangannya saat ini. Keesokan hari, Xian sangat berterima kasih atas pertolongan yang telah diberikan Sunset Sukon. Mereka berkenalan satu sama lain dan bersahabat. Selain itu, Sunset Sukon bertanya perihal dendam yang dimiliki Xian terhadap Qian Duo. Namun Xian menjawab tak memiliki dendam dan hanya ingin mengambil barang miliknya saja. Penasaran dengan barang tersebut, Sunset Sukon kembali bertanya. Tapi Xian tak bisa memberitahunya. Tak ingin memaksa mereka, kemudian pamitan sembari menawarkan Xian kerjasama apabila suatu saat nanti dibutuhkan. Beberapa waktu kemudian anak buah Sunset Sukon membawa kabar
kalau orang-orang dari Qian Duo telah mencari pedang Dharma Shaolin, dan itulah alasan Xian menyerang di malam itu. Mendengar hal ini, San Setsukon tampak masih ragu dan senang. Ia tahu pedang kuno itu memiliki harga yang sangat fantastis, yaitu 1 juta tael. Anak buahnya juga tampak senang ingin mendapatkan pedang itu, tentu akan membuat mereka kaya. Terlebih lagi San Setsukon menjelaskan kalau 1 juta tael emas dan bukan tael perak. Mendengar itu ia kemudian pingsan, tak bisa membayangkannya. Atas penyerangan kemarin malam, Qian Duo mengerahkan anak buahnya untuk memeriksa setiap orang di kota Huang Tuling. Pemilik rumah makan yang melihat itu segera memberitahu Xian. Ia juga membujuk pendekar ini supaya pergi menyelamatkan diri. Akan tetapi Xian bersikeras menolak pergi sebelum mendapatkan pedangnya kembali. Atas hal ini, pemilik rumah makan menyarankan agar Xian meminta bantuan kepada San Setsukon, karena kelompok merekalah yang berani melawan Qian Duo. Di bawah teriknya matahari, biksu buta masih berlatih. Ia tampak husuk mengingatkan diri. Namun orang tua berbaju lusuh yang pernah dijumpai diam terpaku memperhatikannya. Selain itu, Sisi juga datang membawakannya semangkuk sup tahu. Ia masih kasihan dengan biksu itu. Sisi sendiri merasa kalau biksu ini sepertinya menunggu seseorang. Seperti halnya dia yang saat ini masih menunggu seseorang juga, yang telah berjanji akan membawanya ke tempat indahnya matahari terbit. Rupanya Sisi bukanlah orang asli di kota ini. Ia berjualan di tempat ini selama 1 tahun, hanya untuk menunggu orang yang akan ia temui pada tanggal 15 nanti. Atas saran yang diterima, Xian menjumpai San Setsukon guna meminta tolong untuk melawan Qian Duo. Ia juga disambut baik dengan sajian makanan serta tarian indah seorang gadis. Di malam itu Xian berjanji akan membalas kebaikan San Setsukon apabila barangnya berhasil didapat. Sedikit San Setsukon masih penasaran dengan barang yang dimaksud. Xian sendiri enggan menanggapi, namun ternyata San Setsukon telah tahu semua itu. Kalau saat ini perguruan Shaolin tengah mencari pedang Dharma yang hilang. Dirasa tak ada rahasia lagi, Xian hanya tersenyum. Mereka kemudian bersulang sebagai awal persahabatan. Singkat cerita, beberapa anak buah San Setsukon mengejar seseorang. Rupanya orang yang dikejar itu adalah gadis penari tadi. Ia memasuki kamar Xian sambil minta tolong kepadanya. Gadis ini bercerita kalau dia diculik San Setsukon ketika orang tuanya tak ada di desa. Tak lama kemudian anak buah San Setsukon datang memeriksa kamar Xian. Dengan wajah tenang, Xian berpura-pura tak tahu apa-apa. Setelah dirasa aman, wanita itu kemudian pamitan dan berterima kasih kepada Xian. Di tempat lain, seperti biasa si biksu terus bermeditasi di tengah gurun. Pemilik toko arak yang melihatnya curiga kalau si biksu tentu adalah seseorang pebisnis yang datang dari luar, menunggu orang-orang India yang akan melakukan jual beli barang antik. Seperti biasa, orang-orang India ini datang mencari setiap barang antik. Mereka dikenal sebagai pembeli yang baik karena harga tinggi yang selalu diberikan kepada setiap penjual. Dari itu semua orang-orang ingin berbisnis dengannya. Tak jarang juga setiap orang-orang dari dataran tengah dijadikan perantara mereka. Hal ini dilakukan karena orang-orang India tak pernah muncul di antara orang banyak. Mereka akan keluar apabila barang dipastikan aman dan asli oleh perantaranya tersebut. Mendengar itu, biksu mulai tahu informasi yang ada di kota ini. Terlebih lagi tempat ini dirasa aman karena jauh dari pemerintah. Itulah alasan orang-orang banyak berdatangan membawa barang antik miliknya untuk dijual kepada orang India. Perdagangan ini dilakukan sekali setahun. Tak jarang dari mereka banyak yang mati di tempat ini hanya untuk menunggu waktu itu. Singkat cerita, si biksu kembali ke rumah penginapan. Sisi yang melihatnya dengan senang hati menyuruh pelayan membawakan si biksu makanan. Tapi si pelayan tampak acuh karena makanan yang kemarin-kemarin biksu buta masih belum lunasi. Menanggapi itu, Sisi tak mau tahu. Ia memaksa pelayannya membawakan makanan tersebut untuk si biksu. Dengan lahap juga si biksu menyantapnya. Di malam itu Sisi terlihat cemas karena kabar orang yang ingin dijumpainya masih belum ada. Sedangkan sebentar lagi tanggal 15 akan segera tiba. Terlebih lagi ia mendengar kalau orang yang akan dijumpai itu bermasalah dengan orang Shaolin dan orang-orang Jianghu. Ia hanya berharap tak terjadi hal buruk kepadanya. Keesokan hari si biksu seperti biasa kembali berlatih di tengah gurun. Namun di samping itu si pelayan ditugaskan Sisi secara diam-diam masuk ke kamarnya guna mencari barang yang dimiliki.
Di sana si pelayan hanya menemukan gelang giok. Barang itu pun diserahkan kepada Sisi. Hal yang mengejutkan bagi Sisi ternyata gelang ini sama persis dengan gelang miliknya. Sontak ia teringat dengan pesan mendiang si ibu. Kalau orang yang menggunakan gelang giok seperti ini di masa mendatang tentu dan tak bukan adalah adik laki-lakinya, yaitu Xiaoji. Sejenak Sisi terdiam penuh tanya. Ia lalu menyuruh pelayannya menyimpan kembali gelang tersebut. Tak lama dari itu datang putra Qian Duo bersama beberapa orang pengawalnya. Tampak ia ditakuti oleh penduduk di sini. Sisi juga tak luput dari rayuan gombalnya. Semua pelayan diperintahkan Sisi agar hidangan spesial dikeluarkan. Bukannya bersyukur, putra Qian Duo malah membuat keributan. Ia juga memaksa dan berusaha mencium Sisi. Namun Sisi menolak karena bau napasnya tak sedap. Mendengar hal ini, sang biksu dengan berani menghentikan mereka. Tentu putra Qian Duo menjadi marah. Sempatnya juga ia menggertak dan mengancam biksu buta. Perkataannya itu sama sekali tak ditanggapi serius, sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya menghabisi si biksu. Namun dengan beberapa jurus saja semua anak buahnya kalah. Sisi sendiri tak menyangka biksu ini bisa bela diri. Tak ada pilihan, putra Qian Duo akhirnya turun tangan. Di sini ia tewas oleh senjatanya sendiri. Atas kejadian tadi Sisi menangis ketakutan. Ia yakin Qian Duo akan kembali balas dendam untuk putranya. Hal ini tentu membahayakan mereka semua. Saat itu Sisi meminta agar si biksu sebaiknya meninggalkan tempat ini. Ia takut terjadi hal buruk, tapi si biksu menolak. Ia tahu semua ini adalah perbuatan yang tentu akan dipertanggungjawabkan, tanpa harus melibatkan atau mencelakai orang lain. Beberapa waktu kemudian, semua penduduk ketakutan dengan kedatangan Qian Duo yang mencari pembunuh putranya. Biksu buta pun dengan berani keluar menemui mereka. Qian Duo lalu memerintahkan para pengawal untuk menangkap si biksu. Tapi tak semudah itu Perguso. Si biksu tanpa kesulitan membabat habis mereka. Ia berkata, selama ada kejahatan yang terjadi di dekatnya, maka ia tak akan tinggal diam. Qian Duo yang merasa terpojok memilih mundur. Ia mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Atas pertarungan si biksu tadi, mereka menjadi sungkan terhadapnya. Sisi kemudian melayani si biksu dengan baik. Tapi semua itu bukanlah berarti biksu harus menerimanya dengan gratis. Percandaan ini sedikit merubah rasa tegang. Tak lama setelah itu, para tetua di kota ini datang menghampiri si biksu. Mereka terlihat turut senang dengan keberhasilan biksu membuat jerah kelompok Qian Duo. Namun tetua merasa resah kalau nantinya Qian Duo akan datang menuntut balas yang bisa membahayakan semua orang. Bisa saja ia meminta bantuan kepada para master Jianghu dan prajurit Hugua untuk menghancurkan kota ini. Pelayan yang mendengar itu ketakutan. Ia menyarankan sebaiknya para penduduk kabur meninggalkan kota ini. Tapi tetua tak ada pilihan. Ia yakin tak bisa lolos dari kejaran Qian Duo. Selain ingin menangkap si biksu, Qian Duo tentu tak akan membiarkan orang-orang di sini bernapas lega. Dari itu tetua meminta Sisi mencari bantuan kepada Sunset Sukon. Mereka sepakat menyewa kelompok itu demi keamanan tempat ini. Di tempat lain, Qian Duo terlihat menyusun cara. Ia meminta bantuan kepada pemimpin kabupaten dan orang-orang Jianghu. Namun sekutu mereka malah memberi syarat sulit. Kalau pedang Dharma Shaolin yang ada di tangannya ini terlebih dulu diserahkan. Mendengar syarat itu, Qian Duo sedikit jengkel. Karena tak adanya pilihan lain untuk membalaskan dendam putranya, ia setuju menyerahkan pedang tersebut. Apabila biksu itu dihabisi terlebih dulu, ia juga mengancam penduduk kota agar menyerahkannya. Kesepakatan ini lalu disampaikan anak buahnya kepada pemerintah kabupaten. Serangan ini direncanakan dalam 3 hari kemudian. Saat ini Xian masih bersama Sunset Sukon. Ia terlihat bingung memikirkan cara menyerang Qian Duo guna mendapatkan pedangnya kembali. Xian memberitahu rekannya ini agar melakukan serangan secepatnya dan mendapatkan pedang tersebut sebelum tanggal 15. Karena pada tanggal itu ia akan menjumpai seseorang yang ditunggu. Sunset Sukon tak bisa memastikan semua itu, sebab kelompoknya masih belum siap dan pulih akibat pertarungan yang lalu. Keesokan hari seperti biasa, Sisi membawakan biksu sup tahu. Di sini ia meminta sebaiknya biksu pergi mencari aman dari Qian Duo yang akan menangkapnya.
Mendengar itu biksu menolak. Ia ingin bertanggung jawab atas hal yang pernah dilakukan tanpa harus membahayakan orang lain. Sisi juga memberitahu kalau dia akan pergi mencari bantuan kepada Sanset Sukon dan menyerahkan beberapa uang perak yang telah dikumpulkan para penduduk. Dengan serius juga Sisi melepaskan gelang gioknya yang mirip dengan gelang si biksu, sembari bertanya menyebut nama Xiaoji. Tentu ucapan itu membuat si biksu terkejut karena wanita ini tahu nama aslinya. Setelah memeriksa gelang itu dan memiliki kesamaan, Sisi yakin jika si biksu buta ini adalah adik kandungnya yang telah hilang selama 10 tahun yang lalu. Semua rahasia akhirnya terbongkar. Kala itu si biksu yang buta sengaja pergi dari rumah karena tak ingin menjadi beban keluarga. Ia mengabdikan hidupnya di kuil Shaolin sampai saat ini. Biksu juga merasa terpukul setelah Sisi menceritakan jika kedua orang tua mereka telah tiada. Waktu sulit itu pun Sisi yang bernama asli Tao Hua ditolong oleh pendekar hebat bernama Xian. Orang tersebut sangat berjasa kepada Sisi. Mereka berjanji akan bertemu di tempat ini. Itulah alasannya tinggal dan membuka warung makan hanya untuk menunggu pendekar tersebut. Setelah lama curhat, ia bertanya maksud Xiaoji ke tempat ini. Ia melihat Xiaoji sepertinya menunggu seseorang. Mendengar itu si biksu lalu bercerita secara jujur. Jika benar ia menunggu orang yang sama. Kepala biara mengutusnya untuk mengambil pedang Dharma Shaolin yang saat ini berada di tangan pendekar Yan. Pendekar Yan sendiri merupakan murid perguruan Shaolin. Atas hal ini Sisi memberitahu kalau pendekar Yan pernah berjanji akan membawanya melihat matahari terbit di gurun. Ia akan datang pada bulan purnama tahun ini. Xiaoji yang mendengar itu harap-harap cemas karena bulan purnama jatuh pada tanggal 15 nanti dan hanya menghitung beberapa hari lagi. Setelah lama berjalan, akhirnya Sisi sampai di kediaman Sanset Sukon. Di sana ia disambut seorang anak buah yang langsung membawanya menjumpai Sanset Sukon. Setelah bertemu, Sisi secara langsung mengeluarkan uang perak dan menyampaikan maksud kedatangannya ingin minta tolong. Terlihat Sanset Sukon siap membantu, tapi ia malah tergoda dengan kecantikan Sisi. Hal yang tak pantas pun terjadi. Mendengar suara keributan, Xian yang kebetulan di sana bertanya kepada Sanset Sukon. Tapi jawabannya ini adalah hal yang lumrah dilakukan kepada setiap wanita. Tampak Xian mengenali suara wanita yang sedang minta tolong tersebut. Tanpa pikir lama ia masuk dan menikam Sanset Sukon hingga tewas. Seperti janjinya dulu, Xian lalu menjelaskan semua ini kepada mayat Sanset Sukon. Jika orang yang ditunggu selama ini adalah wanita yang ingin ia perkaos. Saat itu juga Xian meminta maaf kepada mayat tersebut. Ia juga mengajak Sisi meninggalkan tempat ini. Namun tak disangka mereka dikepung oleh anak buah Sanset Sukon yang telah tahu kejadian tadi. Singkat cerita, Xian membangunkan Sisi yang tertidur di pinggirnya. Ia sedikit terkejut melihat luka di tangan Xian. Dengan segera pula Sisi membalut luka itu dengan perban yang dibeli di apotik. Di sini Xian tak menyangka akan bertemu. Walaupun ia pernah berjanji mengajaknya melihat matahari terbit di tanggal 15 nanti, rupanya mereka memiliki hubungan spesial. Janji itu tentu Xian akan penuhi. Terlebih dulu ia akan menjumpai Qian Duo guna merebut kembali pedang Dharma milik Shaolin. Sisi kemudian pergi mengajak Xian menjumpai Xiaoji yang saat ini terus menunggunya untuk mengambil pedang Shaolin yang disangka masih berada di tangannya. Sesampainya di sana, terlihat Xiaoji senang dengan keberadaan orang yang selama ini ia tunggu. Dengan terburu-buru si biksu meminta pedang itu. Namun jawaban dari Xian membuatnya kecewa. Hingga kedua murid Shaolin ini pun berkelahi. Sisi yang melihat keduanya berusaha menghentikan mereka dengan berkata kalau Xian saat ini terluka akibat menyelamatkannya. Xiaoji yang mendengar itu sama sekali tak peduli. Ia terus menyerang Xian hingga tetua datang melerai mereka. Tetua juga berkata kalau Qian Duo saat ini telah mengirim anak buahnya untuk menyerang kota Huang Tuling. Berkelahi bukanlah solusi yang tepat. Terlebih lagi Xiaoji akhirnya percaya dengan perkataan Xian jika pedang tersebut memang dicuri oleh Qian Duo. Selain menyelamatkan orang-orang, mereka juga berencana merebut pedang itu. Tetua juga bertanya dengan kesediaan Sanset Sukon untuk membantu mereka. Ia tak tahu jika Sanset Sukon telah mati di tangan Xian. Setelah dijelaskan oleh Xian, tetua terlihat semakin cemas. Satu-satunya cara menyelamatkan diri saat ini adalah dengan bersatu untuk melawannya.
Di suatu malam, Xian menjelaskan kesalahpahaman orang-orang Shaolin terhadap keluarganya, hingga ia dituduh mencuri pedang Dharma. Kala itu ayah Xian dipercayakan orang-orang India untuk mencari barang antik. Ia tahu pedang Dharma yang ada di tangannya waktu itu memiliki harga yang mahal. Ayah Xian mencoba membuat pedang tiruan untuk mengelabui orang-orang India. Namun sayang, orang India itu tahu mana di antara pedang tersebut yang asli. Mereka mengambil pedang Dharma asli dan meninggalkan pedang tiruannya. Semenjak kejadian itu ayah Xian dihantui rasa bersalah. Hingga Xian sendiri disuruh ayahnya membawa pedang palsu itu ke perguruan Shaolin dan menuntut ilmu di sana. Tapi tak disangka, orang-orang Shaolin tahu jika pedang Dharma yang dibawanya waktu itu bukanlah yang asli. Dari itu Xian akhirnya diceritakan rahasia yang sebenarnya terjadi oleh ayahnya. Kalau pedang Dharma yang asli berada di tangan orang India. Beberapa waktu kemudian datang kabar dari India jika orang yang membeli pedang itu perlahan sakit dan mati. Keluarganya yakin kalau pedang Dharma tentu adalah pembawa sial. Mereka berniat mengembalikan pedang tersebut kepada ayahnya Xian. Atas kabar itu pun si ayah sangat senang. Ia menunggu utusan orang India itu datang ke tempat ini dalam waktu yang lama, sampai ia pun jatuh sakit. Di saat seperti itu, ada orang yang membantu. Orang itu juga adalah teman sekampungnya. Tak salah ayahnya menceritakan rahasia tersebut kepadanya. Orang itulah kunci keberadaan pedang Dharma yang sebenarnya. Pedang tiruan itu sengaja dikubur bersamaan jasad ayahnya Xian, agar pedang Dharma Shaolin seutuhnya tak memiliki tiruan. Mendengar itu, Xiaoji lalu memperjelas kemana orang yang dipercayakan ayahnya tadi. Namun Xian tak bisa menjawab karena sang ayah tak pernah menjelaskan ciri-ciri orang tersebut. Penantiannya selama ini masih belum mendapatkan petunjuk mengenai orang itu. Ia berharap pada tanggal 15 nanti orang tersebut dapat dijumpai. Karena permintaan mendiang si ayah, pedang Dharma harus dikembalikan ke tempat aslinya. Selain itu Xian juga akan menepati janjinya mengajak Sisi melihat terbitnya matahari gurun. Keesokan hari keadaan kota semakin menegangkan. Kabar penyerangan Qian Duo membuat penduduk takut dan terlihat pasrah. Xian yang bosan mendengar mantra si biksu mencoba keluar. Di sana ia terkejut melihat sebuah kode isyarat kalau orang utusan ayahnya telah datang dan memberi sinyal keberadaan. Kabar baik ini ia ceritakan kepada mereka semua. Kalau orang pembawa pedang Dharma itu telah datang, menemukan orang tersebut terlebih dulu harus menggunakan kode pemanggil dengan berkata asap tunggal dari padang pasir. Jika perkataan atau kode ini bisa dijawab, tentu dia adalah orangnya. Mendengar itu tetua tak yakin di antara mereka ada yang bisa menjawab kode tersebut. Xian lalu menyuruh mereka kompak mengucapkan kalimat itu dengan maksud dapat menemukan orangnya. Kota ini pun ramai dengan suara kode yang diucapkan. Tapi sayang, orang yang dimaksud belum saja menampakkan batang rokoknya. Mereka putus harapan. Di saat itu datang orang tua kumuh yang sering kita lihat. Ternyata orang inilah yang selama ini menjaga pedang tersebut. Kode itu pun dibalas dengan ucapan matahari terbit seperti api. Sontak mereka memberi salam kepadanya. Singkat cerita, master itu pun menunjukkan tempat pedang Dharma yang disimpan. Ternyata pedang itu berada tepat di bawah pohon mati yang sering disinggahi Xiaoji saat berlatih. Xian pun dengan rasa senang memberitahu Xiaoji mengenai pedang ini. Namun mereka sesama murid Shaolin saling menghormati siapa di antara mereka yang pantas membawanya, karena mereka memiliki tugas yang sama untuk mengembalikan pusaka ini. Tebakan uang koin menjadi solusi terbaik dan akhirnya Xiaoji mendapat kesempatan membawa pedang tersebut. Mengetahui Qian Duo akan menyerang kota besok pagi, Xiaoji merasa bertanggung jawab. Ia menyusun rencana untuk mengalahkan Qian Duo tanpa harus menumpahkan darah. Ia juga yakin kekuatan pedang Dharma mampu membantunya mengalahkan mereka semua. Di sini terlihat Sisi berharap mereka berdua selamat dan berhasil atas setiap rencananya. Keesokan hari Qian Duo dan anak buah bayaran telah mengepung kota ini. Ia mengancam akan membunuh mereka semua apabila biksu itu tidak diserahkan. Sesuai dengan rencana, Xiaoji perlahan membuka gerbang tanpa membawa senjata. Sejenak semua orang yang melihatnya terdiam. Di antara prajurit juga terlihat meremehkan si biksu. Qian Duo yang tak sabaran lantas menyuruh anak buahnya menyerang. Ia tak percaya biksu ini menyerah semudah itu. Tampak rencana Xiaoji diketahui. Terpaksa ia harus meladeni mereka semua.
Dalam pertarungan ini biksu kewalahan karena jumlah mereka terlalu banyak. Sesuai rencana, Xian datang membantu dengan membawa pedang Dharma. Tapi pedang itu sepenuhnya tak bisa dibuka oleh Xiaoji. Karena pedang Dharma yang asli itu bukanlah pedang pada umumnya, melainkan pedang kayu semata. Untuk membuka pedang itu tidak sembarangan orang, hanya mereka yang memiliki ketenangan hati dan kebaikan saja yang mampu. Di saat seperti itu, Xiaoji teringat dengan nasihat gurunya. Ia kemudian melakukan konsentrasi penuh dan membiarkan Xian bertarung seorang diri. Di saat keadaan yang semakin sulit, biksu akhirnya berhasil membuka pedang tersebut. Kekuatan pedang itu mampu melumpuhkan semua prajurit tak terkecuali Qian Duo sendiri. Xian yang terluka parah lalu berpesan kepada Xiaoji untuk menitipkan pedang ini ke perguruan Shaolin, seperti yang diinginkan ayahnya dulu. Ia juga berjanji akan selalu menjadi murid Shaolin selamanya. Pesannya itu akan disampaikan oleh Xiaoji. Ia pun meninggal karena pendarahan akibat luka yang banyak. Xiaoji perlahan membawa jasad kakak seperguruannya masuk ke dalam. Keesokan hari, Sisi dengan penuh kesedihan membawa jasad Xian melihat terbitnya matahari gurun, sesuai janji indah yang pernah Xian ucapkan untuknya. Xiaoji yang melihat mereka terbawa suasana duka. Namun ia merasa bangga mendapat tugas mengembalikan pedang Dharma. Dengan semangat yang tinggi, Xiaoji melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, film pun selesai.